kita hanya mendapatkan potongan dari 0% sampai 10% saja. Oke. Jadi kita untuk layanan AdSense kita dapat tarif potongan pengurangan tarif 0% sesuai dengan pasal 8 ayat 1 itu karena kita tidak memiliki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Last Journey Channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial sekaligus saya juga mau mengelola informasi pajak untuk AdSense saya. Jadi seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah Amerika Serikat itu telah menerapkan potongan pajak untuk konten kreator YouTube sebesar 30% dari Amerika maupun di seluruh dunia apabila konten kreator dari luar Amerika itu tidak mengirimkan informasi pajak dengan benar. Jadi kalau teman-teman itu mempunyai video dan viewsnya itu hampir rata-rata dari luar negeri, maka views yang dari luar negeri itu dari Amerika itu maka akan dikenakan pajak sebesar 30% apabila teman-teman tidak mengirimkan informasi pajak. Tetapi kalau teman-teman mengirimkan informasi pajak atau memasukkan NPWP, maka pajak yang dikenakan hanya 10%. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak mendapatkan views dari luar negeri tetapi tidak mengirimkan informasi pajak? Maka kita akan terkena potongan pajak sebesar 30%. Jadi intinya lebih baik kita isi informasi pajak kita agar kita hanya terkena potongan 10% saja dari views dari luar negeri. Oke guys, sekarang kita langsung kelola informasi pajak atau kita kirim informasi pajak kita. Untuk teman-teman yang belum punya NPWP, itu teman-teman bisa tonton video saya di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas, saya kasih linknya. Di sana saya sudah membuatkan step by step bagaimana cara mendapatkan NPWP atau mendaftarkan NPWP secara online di handphone. Jadi sekali lagi teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya untuk mendaftarkan diri teman-teman sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak dengan cara online. Silahkan lihat linknya di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, sekarang kita kelola informasi pajak. Di sini kalian bisa klik di sini di bagian sini atau di notifikasi ini juga ada kelola informasi pajak. Oke, kita langsung klik. Oke, di sini ada tulisan berikan atau perbarui informasi pajak Anda. Profil pembayaran dan negara Anda menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong dan dilaporkan. Oke, sekarang kita langsung aja klik ini, tambahkan info pajak. Kita klik. Kita login dulu. Oke, di sini kita pilih jenis akun kita, perorangan atau non individu. Karena saya perorangan, saya pilih perorangan, lalu kita klik berikutnya. Lalu kemudian apakah Anda warga negara Amerika atau bukan? Kita klik aja tidak, karena kita bukan warga negara Amerika. Lalu kita klik berikutnya, pilih jenis formulir pajak. Jadi kalau kalian yang individu, kalian pilih aja yang ini. Kita langsung aja pilih yang ini. Nah, sekarang kita langsung aja klik yang ini, mulai formulir W-8BN. Oke, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi aja. Di sini nama sesuai dengan nama yang ada di akun pajak kita. Kemudian ini bisa diabaikan, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ini negara pengguna, tentu saja kita adalah Indonesia. Oke, kita klik Indonesia. Oke guys, sekarang kita masuk ke nomor identitas wajib pajak. Di sini nomor identitas wajib pajak disingkat TIN di sini. Jadi TIN ini adalah NPWP kita. Jadi kita masukkan NPWP yang sudah kita daftarkan. Kemudian di sini kita isi formulir pajak W8BN. Oke, Indonesia. Kita isi sesuai alamat di mana kita tinggal. Kita klik selanjutnya. Ini dicentang aja apabila alamat surat sama dengan alamat tempat kita tinggal. Kita klik aja berikutnya. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak?
Jika tidak, artinya Undang-Undang Amerika Serikat dapat mengenakan potongan pajak atau pungutan sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber dari Amerika Serikat. Oke, berarti kalau Anda tidak mengklaim potongan atau pemungutan pajak lebih rendah, maka Anda bisa dikenakan potongan sebesar 30%. Maka di sini kita pilih iya, kita mengklaim bahwa pemotongan atau pemungutan pajak lebih rendah ya, karena kita bukan dari negara Amerika Serikat. Oke, kita pilih yang iya. Di sini kita conteng penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat adalah negara Indonesia ya. Jadi negara ini negara kita. Jadi ini kita pilih semua aja. Kita klaim semua potongan atau pungutan yang lebih rendah atau pengurangan tarif jenis pajak tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Jadi ini kita centang aja semua. Layanan AdSense, pasal ayat. Oke, kita klik aja. Tarif potongan pajak kita pilih yang 0%. Oke. Jadi kita untuk layanan AdSense kita dapat tarif potongan pengurangan tarif 0% sesuai dengan pasal 8 ayat 1 itu karena kita tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika Serikat dan tidak melakukan layanan pribadi yang independen di Amerika Serikat dari lokasi tetap di Amerika Serikat. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman baca sendiri. Lalu kemudian kita centang. Kemudian ini juga film dan TV juga kita klaim untuk mendapatkan potongan pajak yang lebih rendah berdasarkan pasal 13 ayat 2 tarif pemotongan pajak. Mungkin di sini kita pilih yang 10%. Nah, ini untuk YouTube ya guys. Kita setelah kita melengkapi data-data tadi informasi pajak, jadi kita itu hanya dikenakan potongan 10% dari penghasilan kita. Oke. Nah, alasannya kenapa kita diberi potongan 10% ini tidak 30% seperti konten kreator yang ada di Amerika. Nah, alasannya seperti ini. Sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di atas, kita memenuhi persyaratan wajib perjanjian dan tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika, sama seperti yang tadi. Jadi kita tidak menghasilkan uang tetap di Amerika Serikat, tidak mempunyai usaha tetap di sana, tidak mempunyai layanan yang menghasilkan uang di sana, kurang lebih seperti itu. Jadi karena kita penduduk warga negara Indonesia dan berkreasi di Indonesia, terutama untuk YouTube di sini, jadi kita diberi potongan hanya 10%. Oke, sesuai dengan pasal 13 ayat 1 ya. Kemudian hak cipta lainnya. Di sini juga kita klaim sesuai dengan pasal 13 ayat 2 kita minta pengurangan tarif 10%. Oh ya, ini kita centang dulu. Nah, ini alasannya. Jadi kita sebagai wajib pajak dari negara yang disebutkan di atas adalah negara Indonesia. Kita memenuhi persyaratan wajib perjanjian dan tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika Serikat atau hak atau properti yang menghasilkan pembayaran royalti terkait secara efektif dan bentuk usaha tetap atau lokasi tetap. Jadi dengan alasan ini kita tidak dikenakan pajak sebesar 30%, jadi hanya 10%. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dan nanti juga akan ngerti. Oke, kita langsung ke berikutnya. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh meninjau formulir. Ada 4 formulir di sini. Kita disuruh lihat maksudnya. Kemudian di sini anggap saja kita sudah lihat ya, kita checklist aja ini. Lalu kita klik selanjutnya. Lalu di sini ada sertifikasi. Bagian sertifikasi ini adalah dimana kita menyatakan bahwa kita setuju dengan poin-poin seperti yang tertulis di sini. Lalu kemudian di sini kita tulis nama lengkap kita. Nah, di sini kita pilih karena kita yang tulis, kita yang tanda tangan. Jadi kita pilih yang iya, kita orang yang tercantum di tanda tangan, bagian tanda tangan ini. Karena kita isi atas nama sendiri. Lalu kemudian kita klik selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kita disebutkan sebagai identitas pajak, kita sebagai wajib pajak tadi melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Jawabannya kita pilih tidak. Karena kita tidak pernah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat. Lalu kita di sini conteng yang kita checklist ini. Kemudian pernyataan tertulis di sini kita klik aja yang
ini, lalu kita klik centang ini, kemudian kita kirim. Oke guys, di sini kita sudah mengelola informasi pajak dan potongan pajak kita juga sudah diklaim 10% untuk film dan TV, 10% untuk hak cipta dan lainnya, dan 0% untuk layanan. Kemudian film TV ini termasuk YouTube ya, di sini YouTube. Seperti yang tadi kita udah lihat. Oke, jadi di sini potongan kita hanya 10%, sudah kita klaim. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum menggunakan belum dapat nomor pokok wajib pajak atau belum memiliki NPWP, teman-teman silakan buat dulu agar besaran pajak ini menjadi 10%. Jika tidak ada NPWP, kalau saya nggak salah informasi, itu potongannya akan sebesar 30% ya guys, 30% atau 24% gitu. Intinya lebih besar dari ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, cara mengelola informasi pajak atau mengirim informasi pajak untuk Google AdSense agar kita tidak terkena potongan 30% yang dimana diberlakukan untuk konten kreator yang ada di Amerika Serikat. Apabila kita sudah mengelola informasi pajak dengan benar, maka potongannya hanya 10% saja dari total pendapatan yang dari Amerika Serikat. Oke, itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang mungkin masih bingung. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman udah nggak bingung lagi, dan mulai saat ini kirim informasi pajak untuk mendapatkan atau untuk klaim pajak yang lebih rendah tadi. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.